saya di dalam tanah. Bentuklah kuburan saya dari batu dan saya di situ. Itulah pesan beliau. Oleh karenanya, maka rakyatnya mengambil batu dibawa ke sini lalu dibentuk. Ini adalah kuburan raja. Sorry Bu Presiden, ya. Di sini adalah makam apa dia, wajah dia dibikinnya. Tapi ini adalah berlobak. Jadi raja ini meninggal dengan umur 115 tahun. Lalu mayatnya hanya dibungkus dengan selendang batak sibolang namanya. Lalu dimasukkan ke dalam ini dan mereka tidur. Tradisi mereka pada waktu itu, seorang raja setelah dikuburkan 7 hari ditanam satu pohon, mereka sebut dalam bahasa Batak hari ara. Bahasa Indonesia pohon ara. Jadi pohon ara raja ini ada di tempat kita ini tapi sudah roboh. Raja yang kedua yang berganti-ganti adalah cucu. Namanya Ujung Barita Sidaputar, gelarnya Raja Batu India. Terbuat daripada beginilah ukiran dia itu. Dia punya rambut panjang dan gimbal. Tak pernah dipotong sampai dia meninggal. Sebab di situ ada magic powernya, like Samson and Delilah. Ya, jadi tak pernah dipotong. Kalau dipotong, tahu kalian bagaimana? Ya, rambutnya itu. Tidak ada yang tahu tak usah. Ya, kalau dipotong rambutnya ya, ada orang bilang ya putus. Tapi ada orang bilang ya kekuatannya tak ada lagi. Yang teristimewa adalah kalau dipotong rambutnya agak pendek, itu aja. Ya, di sini kita lihat pipi kiri dan pipi kanan dari patung ini bersemu merah. Ini bukan cat, tapi darah manusia. Di mana kebiasaan dia dulu? Kalau dia dapat mengalahkan raja-raja lokal yang lain. Kalau dia tahu yang dia kalahkan itu mempunyai kesaktian. Ini orang tidak dibunuh di medan perang. Tawan dulu baru dibawa ke halaman rumahnya lalu dipotong. Ditampung darahnya dalam satu piring, mereka sebut dalam bahasa Batak piring sapa. Di mana piring sapa itu adalah terbuat dari kayu. Baru dia baca mantra. Dia bikinlah darah musuhnya tadi ke wajahnya dan ke rambutnya panjang itu sebagai simbol keperkasaan. Tentu ada sisanya kan. Sisanya mereka campur dengan suatu zat pulau batu. Mereka bilang zatnya pencampurnya itu zat pulau batu. Tetapi kalau sekarang itu disebut dengan bahasa kimianya sulfur. Campur dengan sulfur tadi baru dioleskan ke makam ini. Maka ini bisa menjadi merah-merah. Ya, boleh kalian lihat ini sudah banyak pencongkelan di sini. Itu grup-grup Eropa dahulu tidak mudah percaya. Mereka mencari bukti yang nyata dengan meminta itu dan diperiksa. Nah, di belakang ini ada patung seorang perempuan namanya Anting Malela Boru Sinaga. Anting Malela Boru Sinaga ini di belakang patung raja. Menurut Anda sekalian kira-kira siapa dia? Istrinya. Ya, istrinya. Istri. Ini istrinya. Mamanya. Anaknya. Mamanya. Mamanya. Oh, mamanya. Terima kasih. Semua menjawabnya, tapi rupanya belum waktunya benar. Nah, Yang benarnya aturannya adalah kalau dia berdiri di belakang patung raja, tentu dia istrinya kan itu yang biasa. Iya. Tapi ini bukan. Ya. Dia itu adalah mantan kekasih raja. Oh, Mantan kekasih raja dulu ya. dulu. Ya. Kenapa mantan kekasih raja? Sebab dulu ada hubungan raja dengan dia. Samosir dulu adalah oleh karena ada dia bertengkarlah orang-orang yang kekuatannya kuat ini. Sebab dialah yang paling cantik di Samosir pada masa itu. Sampai dibikin julukan dia the most beautiful girl in Samosir Island. Ya. Jadi semua raja-raja di Samosir ingin untuk memiliki dia. Tetapi raja ini beruntung bisa pertama kali memikah hatinya. Maka mereka memadu kasih kira-kira 10 tahun lamanya. Tapi sayang, dibuang sayang. Tidak dia iri di dalam pernikahan. Sebab di dalam pernikahannya dia terkena black magic orang baik. Namanya dalam bahasa Batak
Dorma si Jude. Mereka kirimkan baik sama krem-krem dia jadi kena. Lalu dia berpenyakitan dan lari tidak tahu di mana dia meninggal. Ya, tetapi walaupun demikian maka ibunya memaksa dia harus kawin. Iya, dulu kayak gitu. Dipaksa dia kawin kepada seorang putri yang namanya Onon Guru Samosir. Ya, kalau itu perempuan yang terkena itu sudah tidak tahu di mana lagi itu. Tetapi walaupun demikian, patung Onon Guru Samosir tidak ada di sini, hanya patung kenalannya yang pertama itu. Coba tak dapat dilupakan. Ini baru sinaga kan? Iya. Anting Mandela baru sinaga. Anting Mandela baru Nah sinaga. itu terkenal. Kalau cerita perempuan itu, ya inilah untuk Anting Mandela baru sinaga. Ya. Nah, tapi setelah itu raja itu meninggal, mayatnya juga masuk di dalam peti ini. Dan pohon peringatannya dulu hari-hari itu ada di sini karena yang kosong. Tetapi itu pun sudah roboh juga. Dalam Desember 2004 waktu terjadi tsunami di Aceh. Di sini kuat getarannya. Ya. Sebab kalau jaraknya dari sini, ini di balik sana dia, di barat langsung. Kita sekarang ini menghadap barat. Ya. Nah, jadi setelah dia meninggal gantinya adalah Solopuan Sirebutar. Ini dia sudah ada cross. Inilah raja terakhir di sini dan pertama sekali memeluk agama Kristiani di negeri ini. Oleh karena dia sudah memeluk agama Kristiani, maka dia bilang kepada keturunannya, kalau saya nanti meninggal, jangan kuburkan saya di dalam batu seperti mereka. Sebab menurut agama saya dari tanah harus kembali ke tanah. Satu-satunya dalam tanah sampai hari ini yang di sini hanya yang satu itu, yang dari tanah. Nah, jadi kalau kita melihat yaitu yang di sana adalah simbol-simbol orang Batak zaman dahulu. Apakah perlu saya ceritakan itu? Perlu, Pak. Ya. Ini cicak lambang orang Batak. Nenek moyang orang Batak bilang kepada keturunannya bahwa seluruh keturunannya harus bisa hidup bagaikan cecak, bisa beradaptasi seperti cecak di mana-mana, dan sabar. Sayangnya orang Batak semuanya bisa mengikuti itu, hanya satu tak dapat diikutinya. Itu apa? Mana ada sabar orang Batak? Iya, tidak sabar ya. Iya, itu. Tidak sabar. Orang Batak tidak sabar, betul. Ya. Jadi kalau apa itu? Apa namanya yang empat itu? Payudara. Payudara katanya di sini. Di sini apa namanya? Jangan patah itu. Tidak tahu apa namanya. Susu. Hah? Apa tuh? Lupa, tidak mau bilang. Ini aku dekat saja ke situ. Jadi punya perempuan ini kan? Iya. Namanya Puting. Ya, payudara. Payudara ini dia yang benar takut bilang. Udah aku bilang tadi payudara. Iya. Payudara. Mengapa dibikin empat? Apakah orang Batak mempunyai empat? Tidak. Ya, Dua. saya nama. Ya, apakah dibikin apa? Tentu juga tidak. Tetapi mengapa dibikin empat? Itu adalah kriteria putri Batak pada masa itu. Menurut mereka, seorang putri Batak pada masa itu paling sedikit harus mempunyai 4 kriteria, maka dibikin 4. Kriteria pertama, putri Batak harus subur. Apa istilah subur menurut mereka? Maaf, adalah seorang perempuan yang besar payudara. Sebab dahulu ada istilah the bigger the better. Ini besar, lebih baik. Mengapa demikian? Kita tanya dulu. Ya, sebab filosofi mereka banyak anak, banyak rezeki. Jadi kalau besar payudara wanita, anggapan mereka ini akan bisa menghidupi anak yang dicita-citakan banyak. Di dalam pesta pernikahan orang Batak zaman dahulu, selalu orang tua beri nasihat kepada kedua mempelai. Apa kata mereka? Kiranya Anda mempunyai anak laki-laki 17 dan anak perempuan 16. Mungkinkah? Kalau lahir itu jumlah 33, ya bisa bentuk 3 kesebelasan sebab bulan. Ya. Artinya mereka menginginkan sebanyak-banyaknya keturunan sesuai dengan falsafah suku Batak. Anak Kokido,
Hamoraun, Yau. Begitulah falsafah Bupati. Nah, yang kedua Putri Batak haruslah selalu ramah. Tapi menurut saya pribadi kurang juga keramahan Putri Batak. Mereka semua kerasi. Keras. Persoal gugup. Ya. Yang ketiga Putri Batak harus selalu lembut hatinya. Dan yang keempat terakhir adalah setia sampai akhir. Itulah secara ringkas makam ini dapat saya terangkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada mau ditanyakan nanti kita pulang dari sana boleh foto-foto. Sepuasnya berfoto lah. Bapak dan Ibu boleh ambil foto di sini. Nanti kita turun dari sana. Tempat ini belum dibina oleh pemerintah. Hanya keturunan raja yang membinanya. Ini memerlukan sumbangan sukarela daripada Bapak dan Ibu sekalian. Di sana ada nanti donation box, ya. Dan saya di situ untuk meminta apanya, ulos. Ya, terima kasih Horas dan Ya, Horas. foto-foto lah. Terima kasih.